Halo semuanya, saya di sini akan mempraktekkan cara install OS Solaris di VirtualBox. Sebelum itu, kalian harus punya file OS-nya terlebih dahulu. Jika belum ada, saya menaruh link download di deskripsi. Langsung saja kita mulai ke videonya. Pertama, kalian harus buka aplikasi VirtualBox-nya, lalu klik New, pilih nama filenya, tulis nama file yang kalian inginkan, dan taruh. Terserah kalian mau menyimpannya di mana. Saya di sini menyimpannya di disk D. Saya sudah buat file sebelumnya Solaris Test, lalu saya select folder situ. Untuk tipenya pilih yang Solaris, dan untuk versinya karena kita akan memakai versi 11.4, jadi pilih yang 11, Oracle Solaris 11. Nah, di sini saya misklik, saya akan mengulangi lagi. Tuliskan nama filenya yang kalian pengen buat, terserah apa aja, dan lokasi filenya sama saya juga tadi di drive D. Jangan lupa untuk versinya, dan klik next. Untuk memorinya saya sarankan untuk tidak melebihi yang direkomendasikan. Saya di sini sekitar 3736. Lalu harddisknya create a virtual harddisk now. Yang ini pakai yang virtual disk image, dan storage on physical harddisknya kalian pilih yang fixed size. Relokasinya nggak saya ubah, dan size nya saya tambahin, saya ganti ke sekitar 37. Create saja langsung. Nah, jika kalian sudah di create, akan muncul tampilan seperti ini. Ini memang agak sedikit lama, ditunggu saja sampai nanti ini hilang, tampilan seperti ini hilang, dan masuk ke menu VirtualBox-nya. Ini akan saya skip. Dan jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa, itu ada file baru Solaris Test V2 yang tadi filenya. Kalian bisa ke settings dan ke network untuk mengganti dari NAT ke bridge adapter. Klik OK, lalu klik start untuk memulai programnya. Untuk yang ini, jika kalian belum ada filenya, kalian bisa pilih file dulu di lokasi Anda yang dimana tadi Anda download filenya. Untuk download filenya saya taruh di deskripsi ya linknya. Karena saya sudah ada, saya langsung start saja. Nah, ini sudah dimulai. Agak sedikit lama memang, tapi sabar, tunggu saja. Kalian juga bisa skip videonya, tapi jangan terlalu jauh, nanti ketinggalan sama yang ini. Kalian tidak tahu lagi harus melakukan apa. Jangan jauh-jauh kalau skip. Nah, untuk yang ini, jika kalian sudah tampilan seperti ini, kalian bisa klik enter saja karena itu sudah bisa default ke 27. 27 itu US English untuk yang layout keyboardnya. Jadi langsung klik enter aja. Nah, yang ini juga klik enter saja karena bisa default ke 3, yaitu untuk language-nya bisa langsung ke Inggris. Klik enter. Lalu tunggu prosesnya. Memang agak lama setelah ini.
Nah, jika kalian sudah ada tampilan seperti ini, tidak usah diklik apa-apa, cukup tunggu saja. Nanti akan ada tampilan yang lain. Nah, seperti ini. Untuk tampilan seperti ini kalian bisa klik continue. Continue itu kalian bisa escape 62 atau FN F2 atau F2 saja. Di bawah sudah ada tulisannya itu F2 untuk continue. Jadi klik continue saja. Jadi continue lagi F2, F2 lagi untuk continue. Ini. Yang ini juga nggak saya ganti. Ini juga nggak saya ganti. Continue sama ini juga nggak diganti. Nah, ini untuk regionnya time zone kalian pilih yang Asia dan negara Indonesia. Saya sini pilih yang Java. Lalu bahasanya Inggris. Ini juga nggak saya ganti, langsung ganti saja. Ini juga date and time-nya nggak saya ganti juga, langsung continue saya. Untuk keyboardnya kalian bisa pilih, tapi saya akan menggunakan US English saja karena emang yang standar seperti itu. Nah, untuk user kalian bisa buat nih root passwordnya terserah mau apa aja, tapi saya sarankan untuk yang mudah-mudah saja biar mudah diingat. Ini saya nulis 123 ABC. Untuk real name-nya saya tulis nama saya sendiri, dan username-nya saya tulis nama nickname di game biasanya di saya. Untuk user passwordnya saya samakan dengan root password biar mudah diingat dan gampang saja gitu. 123 ABC sama. Klik continue lagi, F2 atau FN F2, setiap device beda-beda. Ini juga sama. Nah, jadi sedang menginstal, tunggu saja. Proses ini emang lama juga, sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi akan saya skip pastinya karena lama. Nah, ini udah 100%, bisa skip tadi. Jika sudah, kalian bisa pencet F8 untuk reboot atau FN F8. Di bawah ada pilihannya itu untuk untuk F8 bisa reboot, F9 quit, F7 help, F4 view log. Kalian pilih yang F8 aja, pencet F8 untuk rebooting. Tunggu saja prosesnya, ini lagi nge-reboot. Sama lama juga ya ini. Emang lama kalau install begini mah. Di VirtualBox. Tunggu saja prosesnya. Proses ini memang sangat lama, tapi nanti ada yang lebih lama lagi jika kalian ingin menginstal UI-nya. Nanti saya akan kasih tahu sampai kalian bisa masuk ke user interface-nya. Nah, jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa pakai nama username tadi yang kalian sudah buat, saya pakai Kukang, dan passwordnya di sini kalian pakai tadi ya, yang password untuk username-nya. Ini passwordnya memang tidak terlihat, tapi jika kalian sudah menulisnya, itu akan terdetek. Kalau sudah, pencet enter saja. Pastikan kalian menulis passwordnya ya, itu emang tidak terlihat. Nah, sebenarnya ini sudah terinstall Solarisnya. Solaris sudah terinstall, tapi jika kalian ingin ke UI interface-nya, user interface-nya, kalian bisa ikuti langkah-langkah seperti ini. PKG, tadi saya menulis PKG Infor Street Air Solaris Desktop. Jika sudah, akan muncul tampilan info-info seperti itu.
Jika kamu mengalami error, kalian bisa menulis sudo spasi init spasi 6, langsung klik enter aja. Kalau error tidak bisa pkg info strip r solaris strip desktop, kalian ketik itu aja. Kalau sudah berhasil pkg info strip r solaris desktopnya, kalian bisa menuliskan sudo pkg install solaris strip desktop. Memang di sini agak sedikit sulit ya, saya juga tidak tahu kalau error itu kenapa. Tapi kalau error, coba aja di reboot dengan menulis tadi sudo init 6, sudo spasi init spasi 6. Biasanya bisa seperti itu, saya sudah mencoba-coba. Kalau kalian sudah masukkan sudo pkg install solaris desktop, passwordnya juga kalian masukkan. Memang passwordnya tidak terlihat, tapi jika kalian sudah menuliskan password, itu sudah terdetek oleh sistemnya. Klik enter aja kalau memang sudah semua passwordnya kalian tulis. Nah, ini juga lama sekali prosesnya, bisa 2 jaman, 1 jaman, bisa lah 1 sampai 2 jam. Itu juga kalau lancar. Kalau error, kalian harus mengulangnya lagi kalau kalian nggak tahu kenapa. Kalian bisa skip yang ini, bisa dipercepat videonya, tapi jangan jauh-jauh. Nanti di VirtualBox saya ini akan terjadi error. Untuk mengatasinya kalian akan tahu nanti bagaimana. Jangan jauh-jauh skipnya. Nah, di proses ini yang memakan waktu cukup lama. Di sini juga pengaruh jaringan internet berpengaruh ya. Jaringan internet cukup berpengaruh. Jadi di sini akan saya skip sampai ke bagian saya error. Pas saya lihat lagi tiba-tiba error. Tunggu saja. Kalian harus sabar di proses yang ini. Kalau kalian pengen sampai ke user interface-nya. Nah, ini sudah saya skip ke bagian yang saya error di mana. Nah, ini saya tiba-tiba error begini, saya tidak tahu kenapa. Lalu saya pergi ke device, saya ngecek untuk yang optical drive-nya. Kalau itu masih checklist filenya, kalian unchecklist yang tadi kalian pilih sebelumnya di awal filenya. Setelah itu kalian juga bisa ke mesin terus kalian restart.
untuk ke ya bagian dari awal lagi. Setelah buru-buru saya langsung seperti itu saja. Tadi ke device, optical drives, terus di uncheck yang file OS-nya. Ini kalian bisa dipercepat saja videonya, tapi jangan terlalu jauh. Nah di sini saya mulai merestartnya. Sini saya cek dulu tadi sudah saya uncheck kan folder file. Nah sekarang saya reset, langsung saya reset. Akan mulai dari awal lagi memang kalau dari di reset tuh. Jadi kalian sabar aja, tunggu sebentar. Nanti di reset akan muncul tampil dari awal lagi. Kalian harus masukkan username terus password. Dan disitu kalian tuliskan pkg info strip r solaris strip desktop. Kalau sudah berhasil kalian tuliskan lagi sudo pkg install solaris strip desktop. Patternnya disamakan ya, nanti kalau patternnya beda tidak bisa. Misalkan kalian pengen pkg misalkan kalian pengen sudo pkg install solaris strip desktop, itu belum tidak bisa. Jadi patternnya harus sama. Sudah mencoba sebelumnya, kalau patternnya berbeda itu tidak bisa. Memang ini dari awal lumayan lama, setelah saya skip sengaja biar agak full gitu, kalian tahu. Nah sama, ini login juga tadi username password, terus sudah pkg info strip r solaris strip desktop. Lalu langsung kalau sudah sama sudo pkg install solaris strip desktop. Yang ini mungkin akan saya skip karena sama seperti sebelumnya. Saya akan skip ke yang menu kalau tadi kalian sudah yang lama itu, yang sudo pkg install solaris desktop. Di sini saya cek dulu, tadi saya sudah menguncheck file OS-nya. Saya cek lagi tadi. Bisa Belgia mau reset, tapi enggak. Kalian langsung saja, ini tidak usah macam-macam ke saya lagi. Ya cuma cek-cek doang. Nah ini sudah saya skip sampai ke bagian yang ini. Harusnya tadi kalau kalian bisa yang sudo pkg install solaris strip desktop, itu akan muncul tampilannya seperti ini. Filenya sudah terdownload sampai seperti itu, sudah 61.936 file.
kalau kalian sudah terdownload ya. Jadi sudah komplit akan seperti ini. Memang agak lama, bukan agak lama sih, lama, hampir lama sekali. Akan blank screen, tapi nanti akan muncul lagi itu. Nah, ini user interface ya. Nah, di sini saya juga mengalami error, kursornya tidak mau digerakkan. Kalau kalian tadi blank screen terus tidak mau muncul user interface-nya, kalian bisa ke machine dan reset lagi. Tapi nanti kalau sudah sampai di sini, kalian reset tidak akan mengunduh lagi seperti tadi, tidak akan ke disuruh login dulu, enggak. Jadi nanti habis reset langsung ke sini. Kalau masih kalian blank screen, bisa ke machine, reset, terus reset. Kalau blank screen doang tidak muncul seperti ini. Atau ini saya juga akan mereset karena kursornya tidak mau digerakkan. Padahal sudah coba-coba, biasanya langsung bisa. Tapi ini akan saya reset. Kalian bisa skip saja sampai saya mereset ini ya, programnya, karena saya masih bingung kenapa dari sebelumnya ini kenapa aku tidak mau digerakkan padahal sudah bisa. Saya baru kepikiran mau reset. Oh ya, reset dulu. Nah, ini saya reset program. Di reset saja, tidak akan sampai awal-awal lagi. Nah, dari sini doang. Nah, sini langsung ke user interface nanti. Di reset langsung bisa kursor digerakkan. Kalau kalian mengalami kendala yang sama, ikuti saja langkah-langkah yang saya tampilkan. Ini juga lumayan lama loading lagi. Kalian juga harus sabar. Nah, di sini kursornya sudah bisa digerakkan punya saya. Terus juga sudah mau mengklik capture, harusnya bisa itu. Tapi yang sebelumnya tidak bisa. Entah kenapa. Sudah bisa digerakkan kursornya. Saya juga bisa, keyboardnya juga bisa ditulis. Username-nya pakai username yang tadi awal kalian buat itu. Untuk passwordnya sama. Kalian pakai yang tadi, yang sama, yang kalian buat di awal. Langsung masuk saja. Nah, di sini kalian sudah bisa sampai ke user interface-nya. Emang agak lama, ditunggu aja. Nanti kalian disuruh milih-milih. Nah, untuk ini
saya saya skip aja karena saya ingin menunjukkan di menu utamanya. Nah, ini sudah ada di menu utama. Kalian bisa ke activities. Ini activitiesnya masih nggak mau dipencet, tapi bisa kok ke activities. Nanti ke activities kalian bisa ke Mozilla, bisa pergi ke Mozilla juga. Ini interface sudah terinstall, sudah bisa lihat. Nah, tuh activities sudah mau dipencet. Kalian bisa ke Mozilla, ke Thunderbird, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba ke Mozilla. Coba saya buka Mozilla. Lama memang. Sebenarnya sampai sini juga sudah cukup. Tapi saya hanya ingin memperlihatkan Mozilla nih sudah bisa terbuka. Nah, sekian video saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf saya ngomongnya juga bertele-tele. Terima kasih juga buat teman-teman di kelompok 3 yang sudah membantu saya dalam pengerjaan video ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu saya dari pertama mau download sampai diajarkan ke user interface-nya. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.